Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya. Saya yakin hari ini nonton TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Inilah permintaan maaf pahit mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo usai dirinya dan 6 orang lain ditetapkan sebagai tersangka suap ekspor benih lobster oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain Edi, tersangka lain adalah staf khusus Edi, staf khusus istrinya, 2 orang dari pihak swasta. Sebagai tersangka kasus suap, Edi pun melepas jabatan Menteri KP serta Wakil Ketua Umum Gerindra. KPK menyebut Edi menerima kucuran dana calon eksportir benih lewat rekening penampung. Kartu ATM atas nama Ainul Fakih yang merupakan staf istri Edi, Iis Rosyati Dewi, diduga menjadi alat mengakses rekening penampung. Total uang haram yang masuk ke rekening ini fantastis, 9,8 miliar rupiah. Sebagian uang ini sudah digunakan untuk belanja-belanja mewah di luar negeri. Sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta, diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan Ilvi baju Old Navy. Kasus ini berawal ketika Edi menerbitkan surat keputusan Menteri KP nomor 12 tahun 2020 tentang izin tangkap dan ekspor benih lobster pada 4 Mei 2020. 10 hari kemudian, terbit surat keputusan Menteri KKP nomor 53 tentang tim uji tuntas atau due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster, di mana 2 staf khusus Edi, Andreu dan Safri, sebagai ketua dan wakil ketua pelaksana tim. Tugasnya memeriksa kelengkapan administrasi calon eksportir benih. Pertengahan Juni, ekspor pertama benih lobster sudah berjalan lewat Bandara Soekarno-Hatta. Per akhir Juni 2020, sudah ada 30 perusahaan ekspor lolos seleksi tim uji tuntas. Namun ingat, ekspor benih lobster hanya bisa melalui PT ACK, yang dikendalikan oleh Amri dan Ahmad Bahtiar. KPK menyebut, nama ini hanyalah nominee alias pinjam nama dari pihak Edi Prabowo serta Yudi Surya Atmaja. Beberapa bulan setelah aturan ekspor ini keluar, Dirjen yang berurusan langsung dengan ekspor benih lobster, Dirjen Perikanan Tangkap Zulfikar Mohtar mengundurkan diri. Belakangan pun terungkap, alasan restu ekspor oleh KKP untuk menekan aksi penjualan benih ilegal ke luar negeri tak terbukti. Justru kian banyak terungkap dugaan kasus manipulasi jumlah ekspor benih lobster. Kebijakan era Edi soal izin ekspor benih alias benih lobster yang mendapat restu sudah lama jadi sorotan. Lantaran sudah ditentang habis-habisan pada era Susi Pujiastuti karena dinilai merugikan. Izin dianggap tergesa-gesa tanpa landasan hukum yang kuat. Alih-alih menguntungkan Indonesia, ekspor benih justru membuat Vietnam, negara rival produsen lobster, meraup nikmat luar biasa. Ekspor itu dilakukan terlalu terburu-buru tanpa memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukumnya adalah PNPB itu, sehingga sekarang para pengusaha itu kan karena peraturan pembayaran biaya ekspornya itu belum ada dasar hukumnya, sehingga mereka menyimpan uang jaminan. Nah, uang jaminan itu kan ya kalau uangnya lebih, negara mungkin nanti tinggal mengembalikan sisa dari uang yang dijaminkan. Tetapi kalau kemudian ternyata uang jaminannya kurang dari jumlah ekspornya, kan jarang pengusaha mau membayar. Dan sekarang Vietnam akibat dampak dari
dilegalkannya benih lobster masuk dari Indonesia, dilegalkan dari Indonesia untuk ekspor ke Vietnam, sekarang Vietnam sudah menguasai pasar Cina. Di mana sebelumnya Vietnam itu masih jauh, hampir sama dengan Indonesia, karena Vietnam didukung oleh amunisi benih lobster dari Indonesia. Ini luar biasa dampak bagi Vietnam. Sementara bagi Indonesia sendiri, ya di mana nilai ekspor lobster ukuran konsumsi itu harganya jauh lebih mahal dibanding dengan harga lobster benih seperti itu. Pesta suap ekspor benih lobster siap berakhir dengan jeratan hukum. Kini dinantikan sosok berikutnya yang akan menduduki kursi Menteri KP, menteri yang menjaga marwah potensi kemaritiman di tanah air. Bukan mengeruk hasil laut dan perikanan Ibu Pertiwi sebagai ladang uang pribadi. Tim Liputan CNBC Indonesia.